Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saya Pendeta Daniel Rinardin Nugrahawan yang saat ini ditugaskan di GKJW Jemaat Gresik. Kami pada minggu hari ini mendapatkan tugas untuk melakukan pelayanan ibadah minggu sekaligus peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta, dengan liturgi kontekstual yang disediakan oleh DPT Majelis Agung. Sekilas tentang GKJW Jemaat Gresik, kami berpelayanan di tengah-tengah lingkup industrial. Dan awal mula berdirinya GKJW Gresik dimulai dari persekutuan yang bersama-sama bersatu membangun peribadatan di tahun 1960, dan barulah pada tanggal 5 Februari 1967 GKJW Jemaat Gresik resmi untuk didewasakan. Kami saat ini juga menaungi dua pepantan, yaitu di lingkup pelayanan Cerme dan juga di pepantan Balung Tunjung. Dengan penuh sukacita, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita, mengungkapkan rasa syukur di hadapan Tuhan, sebab kuasa Tuhan melalui Sang Roh Kudus tercurah untuk menyertai kita, bersaksi, dan melayani, sehingga GKJW dimampukan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah perubahan zaman pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak seluruh warga GKJW yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu bersama dengan peringatan Hari Turunnya Roh Kudus atau kita kenal dengan Pentakosta. Kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh GKJW Jemaat Gresik dengan menggunakan liturgi kontekstual. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berbakti kepada Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Minggu Pentakosta saat ini kita akan bersama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dengan menggunakan tata ibadah Minggu kontekstual. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Kita mengingat kembali karya Tuhan Allah kepada para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, menguatkan dan menyertai umatnya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kini, marilah kita menyiapkan hati kita rayakan hari Pentakosta saat ini dengan sukacita. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 56 bait pertama, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam keteduhan hati, mari kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Kita melakukan ibadah kita dalam peringatan Pentakosta pada saat ini. Dan kita masuk dalam panggilan persekutuan secara litani yang demikian. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Roh Kudus Allah ada di tengah-tengah umatnya untuk membimbing dan menuntun umat Allah berjalan dalam terangnya. Kami datang kepadamu ya Allah, menyembah dan memuliakan Engkau. Roh Kudus, terangilah kami agar kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu. Roh Kudus Sang Penolong, Engkaulah yang setia memimpin hidup kami. Roh Kudus, Sang sumber kekuatan, hanya padamu kami percaya dan berserah. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup,
kami sambut kehadiran-Mu dalam ibadah kami saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Mari bersama kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 95 bait pertama dan yang kedua, Datang ya Roh Kudus. Umat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya,
cahaya disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread of life on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sebagaimana para murid yang telah menerima kuasa Roh Kudus, kita pun juga berharap Roh Kudus turun atas kita semuanya. Maka marilah kita respon dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 233, bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus turunlah. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalan.
Umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyadari dan menghayati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui Yohanes 14 ayat 26 menyampaikan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus Allah telah dicurahkan kepada para murid Kristus dan juga kepada kita yang percaya kepada Kristus. Di tengah-tengah kegelapan, Roh Kudus senantiasa menerangi hidup kita. Dan di tengahnya suramnya dunia, Roh Kudus menguatkan kita menjalani kehidupan di dunia. Di tengah mara bahaya dan ancaman, Roh Kudus melindungi dan menolong kita melewati setiap mara bahaya yang mengancam hidup kita. Maka yakin dan percayalah, Roh Kudus senantiasa teguh memimpin dan menuntun kita. Mari bersama kita respon dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menerima pelayanan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita akan menerima pelayanan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk kita memohon terang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan hadirnya Kristus dan juga Sang Penghibur yang telah Engkau utus untuk selalu ada dan mendampingi kehidupan kami dan bahkan di sepanjang hidup kami. Namun Tuhan, kami juga sadar
akan keberadaan hidup kami yang jauh dari sempurna. Sebab masih sering di dalam kehidupan kami, justru kami hanya mengedepankan apa yang menjadi angan-angan dan pikiran serta kehendak manusiawi kami sendiri. Kami lupa atau bahkan kami sering menafikkan Tuhan telah bersuara dan mengingatkan kami untuk menghindari atas setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan-Mu. Maka atas setiap hal yang kami lakukan dan jauh dari apa yang Engkau kehendaki, berkenanlah Tuhan, Engkau memberikan belas kasih-Mu atas kehidupan kami, mengampuni atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa, kami pun juga sadar, sebagai manusia kami masih memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami menyediakan diri kami untuk menerima sabda Tuhan masuk di dalam hati dan pikiran kami dan juga hendak kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya hikmat Tuhan melalui kuasa Sang Roh Kudus curah membuka mata hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti, memahami dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Demi Kristus Yesus, Sang Gembala Agung yang sejati, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara sabda firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Bersama-sama kita bersyukur jikalau pada saat ini kita merayakan turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Sebagai manusia tentu kita sangat bersuka cita jikalau ada orang lain yang kemudian hendak memberikan sesuatu kepada kita. Apalagi jikalau pemberian itu sangatlah istimewa, sangatlah spesial. Tentu dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kita akan menerimanya, menerima pemberian tersebut. Dan saat ini kita pun juga bersukacita bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus yang kita peringati pada saat ini. Sebelumnya Pentakosta menurut tradisi Yahudi
Mereka memperingatinya sebagai peringatan akan pemberian hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Sehingga memang sejak dulu orang Yahudi pun juga melakukan peringatan akan Pentakosta. Sebab mereka mengenang kembali, mereka mengingat kembali. Ada satu waktu yang sangat istimewa spesial, yaitu umat Tuhan diberikan dan menerima hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai. Melalui hukum Taurat itulah ke-12 suku Israel kemudian disatukan menjadi satu bangsa yang dikenal sebagai bangsa kepunyaan Allah. Dan saat ini di dalam Pentakosta yang kita rayakan, kita peringati, kita pun juga memiliki tradisi kekristenan bahwa pada saat ini kita mengenang di mana para murid di Yerusalem menerima curahan kuasa Roh Kudus yang memberikan karunia, talenta, kemampuan untuk menyatakan kabar sukacita akan keselamatan yang dibawa Tuhan kita Yesus Kristus bagi dunia. Kalau dulu hukum Taurat diberikan, lalu kemudian ke-12 suku menjadi satu bangsa umat kepunyaan Allah, sama pula dengan Roh Kudus. Ada pola yang serupa. Ketika Roh Kudus diberikan kepada para murid, kemudian para murid menyebarkan Injil ke berbagai tempat, lalu setiap orang percaya dipersatukan, disatukan menjadi umat kepunyaan Allah. Sehingga ada sebuah pola yang mirip, yang hampir sama, di mana kita menerima sesuatu yang spesial. Dulu orang Yahudi menerima hukum Taurat, lalu kemudian melakukannya. Mereka menjadi sebuah model bagaimana umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan melalui hukum Taurat yang telah diberikan. Maka pola yang sama pun juga kita terima. Kita meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan telah diberikan kepada kita supaya tidak hanya para murid saja yang mengabarkan sukacita Injil akan kabar keselamatan dari Tuhan, melainkan kita pun juga demikian. Namun di dalam bacaan kita pada saat ini ada sesuatu hal yang perlu kita menggali dan memantapkan hati kita kembali. Sebab pada bacaan kita saat ini, khususnya pada ayat yang ke-23, dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya kemudian membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seperti misalnya dulu masih bersekolah, ketika masih SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Sebagai ketua kelas kemudian diberikan mandat oleh guru. Ini tolong, saya tidak bisa mengajar sebab ada keperluan. Nanti kalau ada teman yang bandel, teman yang nakal, teman yang membuat keonaran, tolong dicatat ya. Nanti dilaporkan kepada guru. Lantas sebagai ketua kelas tersebut memiliki sebuah wewenang yang begitu besar. Bisa jadi kemudian wewenang itu malah disalahgunakan. Sehingga ketika dia menerima sebuah wewenang yang besar, justru dia mengajak teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Biarlah urusan tugas dikerjakan oleh mereka yang pintar. Kita bersenang-senang saja. Nanti kalau tugasnya sudah diselesaikan oleh yang pintar, kita tinggal untuk menyalinnya. Atau kemudian
ada sifat atau karakter ketua kelas lainnya yang menyalahgunakan wewenang. Dia mencatat siapa-siapa saja yang kemudian berbuat onar, siapa-siapa yang membuat keributan dan keramaian di dalam kelas. Lalu di akhir kelas dia menunjukkan kepada temannya, ini loh, namamu tercatat. Bagaimana? Kalau mau tidak saya laporkan, sini kasih dong kepada saya. Atau juga penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Ketika ia sebagai ketua kelas memiliki wewenang yang besar, melihat teman-temannya ada teman yang tidak disukai, wah awas kamu ya, namamu saya catat. Entah kamu berlaku baik atau tidak, pokok saya catat tidak baik supaya saya laporkan kepada guru. Atau justru kita benar-benar menjadi pihak yang diberikan wewenang, diberikan kuasa, sekaligus kita bisa dipercaya. Baik dipercaya oleh guru dan juga dipercaya oleh teman-teman menjadi teladan yang baik di tengah-tengah ruang lingkup kelas tersebut. Ini merupakan sebuah wewenang yang sungguh besar yang kemudian kita terima. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid, terimalah Roh Kudus, dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pertanyaannya, mungkinkah kemudian kita justru melakukan penghakiman kepada sesama kita? Kita mengatakan, biarlah orang tersebut, biarlah ia terjerumus di dalam dosanya, biarlah ia kemudian tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Bukankah sebaliknya, kita pun juga diingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di dalam kita mengampuni tidak hanya 7 kali saja, melainkan 70 kali 7 kali. Dalam kita memberikan pengampunan kepada sesama. Maka ternyata ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, ada sesuatu tanggung jawab yang besar yang kita genggam dan kita miliki. Di mana kita harus mampu untuk mewartakan kabar sukacita atas pengampunan dari Tuhan. Dan kita diundang justru tidak melakukan dendam di dalam diri kita. Dan juga kita tidak membiarkan orang terjerumus dan terjatuh pada kesalahannya. Ataupun kita tidak hanya sekedar melakukan fitnahan, cercaan, atau membicarakan orang lain di belakang. Namun kita diundang menerima Roh Kudus untuk juga diutus menyampaikan perubahan-perubahan tersebut kepada setiap orang di dunia ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah menerima Roh Kudus. Dan disampaikan pula, ini merupakan suatu kuasa yang begitu besar, mulia. Maka marilah kita tidak semena-mena akan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebab Roh Kudus dicurahkan untuk kita menyatakan kabar sukacita dan berita pengampunan kepada semua orang. Dengan demikian damai sejahtera Kristus akan tinggal dan menetap menyertai kita semuanya. Selamat merayakan Pentakosta, selamat menghayati Roh Kudus yang tercurah atas diri kita, dan selamat memenuhi hari-hari dalam kasih dan saling mengampuni.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk saya dan panjenengan. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita merespon perenungan kita pada saat ini dengan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 99. Bait pertama dan yang kedua, Ya Roh Kudus, sinarilah. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami, melalui mereka Engkau menciptakan kami.
Mereka tidak pernah berhenti mendidik, mendampingi, serta membesarkan kami. Kami mohon berkatilah mereka, berikanlah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan supaya senantiasa sanggup melaksanakan tugas mereka selaku pembina keluarga dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, tolong lindungi orang tua kami dari berbagai penyakit dan jauhkanlah dari mara bahaya. Berikanlah perlindungan-Mu untuk kehidupan mereka. Teguhkanlah hati dan iman mereka dalam menjalankan terang-Mu. Peluk mereka dengan kasih-Mu, supaya kedamaian dan kebahagiaan menyelimuti mereka di usia yang beranjak semakin tua. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan dan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami melanjutkan doa syafaat ini. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kegiatan di gereja yang Engkau anugerahkan kepada kami. Lewat kegiatan gereja ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Engkau selalu melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat dan menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Kami mensyukuri segala anugerah-Mu dan membantu orang-orang yang menderita. Karena berkat yang melimpah, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, yang meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, dan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Berkenan ya Bapa, kami melanjutkan syafaat dari anak-anak kami. Pada kesempatan kali ini berkenan kami mendoakan anggota majelis yang ada di GKJW keseluruhan, mulai dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Guru Injil, Penetua Diaken. Kami percaya Engkau yang sudah memilih mereka. Kami percaya Engkau yang akan menyertai setiap langkah kehidupannya, terlebih di dalam kehidupan pelayanan, sehingga mereka semua boleh melayani warga jemaat Tuhan, mengantarkan semakin melekat kepada Kristus Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Berkenan juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang tergabung di dalam badan pembantu majelis. Komisi-komisi yang sudah dibentuk, ini juga merupakan parogo di mana mereka boleh menyiapkan diri, menyediakan diri untuk terlibat di dalam pelayanan, di dalam ladang Tuhan, untuk boleh memperhatikan sesama dan memuji nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh berkarya untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Berkenan ya Bapa, kami juga berdoa untuk para panitia yang sudah terbentuk, yang pada hari-hari ini mungkin di antara kami ada yang masih menyelenggarakan kepanitiaan terkait dengan Hari Raya Unduh-Unduh, panitia yang terlibat dalam Kespel dan kepanitiaan bulan keluarga. Bapa di sorga, setiap agenda yang sudah disusun oleh panitia, kami percaya dan kami mohonkan berkat kepada Tuhan, sehingga apa yang dipersiapkan oleh teman-teman kami dalam kepanitiaan ini, kiranya Tuhan berkenan, sehingga penyelenggaraannya boleh mengharumkan nama Tuhan, dan kami semua boleh semakin terikat dengan persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kemurahan Tuhan kepada kami. Terkhusus kami berdoa untuk Majelis Daerah Surabaya Timur II yang melalui kepanitiaannya sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan sidang Majelis Agung yang ke-121 di tahun 2023. Bapak, kami percaya apa yang sudah diupayakan oleh para panitia yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan berkenan memberkati juga yang akan dikerjakan, sehingga pada pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik dan mampu membuat gerak langkah kami secara GKJW boleh semakin solid. Kami percaya setiap apa yang diupayakan oleh anggota sidang yang akan mencari kehendak Tuhan secara bersama-sama bolehlah tertuang di dalam satu program yang boleh mengikat kami semua secara GKJW dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami.
Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan dan berkat yang sudah boleh kami rasakan. Berkenan pada saat ini pun juga kami akan berdoa, mendoakan setiap pergumulan warga yang mungkin ada di setiap jemaat-jemaat Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Khususnya kami teringat untuk saudara kami, Bapak Ibu kami yang tergabung dalam Adiuswo, yang mungkin pada hari-hari ini mereka mengalami gangguan kesehatan. Kami tetap bermohon kepada Engkau ya Bapa, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah yang sakit dengan kesembuhan, mengupayakan kesembuhan dengan baik melalui perawatan medis dan juga melalui dukungan keluarga yang merawatnya. Biarlah saudara-saudara kami, para Bapak Ibu Adiuswo, jika mengalami suatu gangguan kesehatan, segera mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkenan kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, khususnya kepada orang tua yang turut menyiapkan anak-anak mereka untuk memperoleh dan menyiapkan masuk pendidikan mulai dari PAUD, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan menyertai setiap orang tua dalam rangka mendukung putra-putrinya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Bapa kiranya berkenan untuk senantiasa memberikan rezeki yang cukup untuk setiap keluarga yang membutuhkan. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa teringat kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat-saat ini sedang membutuhkan lapangan pekerjaan. Mereka sudah berupaya untuk belajar dan lulus dari sekolahnya dan tiba gilirannya untuk mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau akan melindungi mereka, menyertai mereka, terlebih menunjukkan pekerjaan apa yang harus mereka dapatkan. Kami percaya campur tangan Tuhan terkait dengan keberadaan saudara kami yang mencari pekerjaan ini tidak lepas dari kasih kemurahan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti saudara kami ini juga boleh memperoleh pekerjaannya. Dan melalui pekerjaannya itulah saudara kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sudah memulai masuk masa untuk mereka mendapatkan jodoh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami percaya Engkau akan menyediakan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan mencintai Kristus seumur hidupnya. Kami percaya Tuhan akan menunjukkan pada saatnya kepada saudara-saudara kami yang berupaya untuk mencari jodoh. Sehingga mereka juga mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan Kristus, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan mendengarkan setiap kami yang boleh berdoa kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya kepada siapa lagi kami harus bermohon, kalau tidak kepada Engkau ya Bapa di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Melanjutkan syafaat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk berkumpul saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Tuhan, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk tahun politik di negeri kami Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan aman. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, atas setiap tugas dan panggilan-Mu untuk
bersaksi dan melayani. Kami pun juga memohon agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kami mampu melakukan bagian-bagian tugas tanggung jawab kami. Sebab di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, kami menyadari akan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Juga kami hendak menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Terlebih lagi kami sebagai umat Tuhan harus berhadapan dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, baik secara pribadi atau dalam keluarga kami. Maka tuntun dan pimpinlah kami dengan terang kuasa Roh Kudus, agar kami tidak salah memilih langkah. Engkau yang akan memperlihatkan jalan menuju kebenaran dan kehidupan, sehingga kami melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Inilah rangkaian syafaat yang kami haturkan kepada-Mu ya Bapa. Dan perkenankan kami satukan doa kami ini dengan doa yang telah diajarkan oleh putra-Mu yang demikian. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita dengan membawa persembahan yang didasarkan dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu pujian dari PKJ 149 bait 1 dan 2. Senang bukan lagu baru
Umat dipersilahkan berdiri, kita membawa persembahan ini di dalam doa. Kasih dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Rahmat Tuhan selalu baru setiap waktu. Terima kasih ya Allah, atas anugerah-Mu di hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kami dengan membawa rupa-rupa persembahan. Inilah bagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima, dan kami bawa persembahan ini dalam rumah Tuhan dengan hati tulus penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk menyatakan kasih dan karya Allah melalui kegiatan pelayanan di gereja kami. Tuhan juga menganugerahkan roh hikmat bagi majelis jemaat, badan pembantu, panitia, atau siapapun yang mengelola, yang memakai persembahan ini. Semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Mampukan kami, ya Allah, untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, bila masih ada kesalahan dan kekurangan di dalam membawa persembahan ini. Tuhan yang menyempurnakan. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menerima pengutusan dari Tuhan dan kita nyatakan secara litani yang demikian. Roh Kudus, Roh Allah, telah dicurahkan bagi kita umat-Nya. Kami siap menjadi saksi Kristus yang mewartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus, Roh Allah, hadir menyertai dan menolong kita, umat-Nya. Kami bersedia menjadi umat yang setia, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kini, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Lakukanlah tugas tanggung jawab dan pelayanan saudara dimanapun berada dengan penuh sukacita dan kesungguhan. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Kita respon pengutusan kita dengan kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 97. Bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus kuatkanlah kami. Kini arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan kita memohon serta menerima berkat-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera, perlindungan, pertolongan, dan keselamatan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, kiranya tercurah menyertai setiap umat-Nya,
menjadi saksi dan pelayannya di tengah-tengah dunia ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Demikian jalannya ibadah yang telah kita lakukan bersama. Kiranya pelayanan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Kiranya hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Sebagai penutup, ada pujian dari Paduan Suara Narwastu dengan judul Ku Mau Ikut Dia.